Saya di sini ditemani oleh Bapak Dimas Satio selaku Direktur Operasional PT SBS yang ada di Batam. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah program yaitu strategi meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kota Batam. Saya akan membuka sesi wawancara. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Atio. Pertanyaan pertama yang saya ingin sampaikan yaitu, bolehkah Bapak menceritakan sedikit tentang program tersebut? Saya Dimas Satio, selaku Direktur Operasional dari perusahaan PT SBS atau PT Sinar Beda Sukses. Kami bergerak di bidang agency, outsourcing, dan subkontraktor. Kami beroperasional atau bergerak itu dengan cara bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau instansi pemerintahan, ya. Jadi kami sebagai partner manajemen untuk membantu di bagian operasional inti maupun operasional support. Contohnya saat ini SBS sudah bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintahan dan juga perusahaan swasta. Contohnya di instansi pemerintahan yaitu di kantor Pol Aibot. Di sana kami membantu mengurus di bagian kebersihan. Jadi SBS punya tim kebersihan yang mengelola kebersihan di lingkungan kantor di sana, dan juga di bagian perusahaan swasta juga. Nah, kami punya tim pekerja konstruksi, ya, kita sebagai subkon di di sebuah beberapa di PT Galangan dan Sibiat, dan juga ada beberapa perusahaan swasta lain kami, dan juga ada beberapa perusahaan lain yang kami bekerja sama di bidang operasional inti, ya, seperti admin atau di bagian resepsionis. Target utamanya itu boleh dijelaskan apa yang menjadi target utama dari program ini? Kita adalah kita berusaha meningkatkan membuka lapangan pekerjaan, ya, sebaik mungkin, seluas mungkin, ya, karena di Batam ini angka kepengangguran termasuk tinggi, ya. Nah, jadi saya, ya, sama seperti beberapa perusahaan agensi lainnya, ya. Jadi kita SBS juga berusaha meningkatkan lapangan kerja, ya. Jadi kita bekerja sama dengan partner-partner, dengan mitra perusahaan atau instansi pemerintahan, ya, sebanyak mungkin kita menjalin relasi seluas mungkin untuk membuat program kerjasama outsourcing, ya, atau sebagai subkon. Jadi boleh dibilang perusahaan ini membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran. Ya, benar. Oke. Untuk cara atau untuk cara memperkenalkan perusahaan SBS ini kepada masyarakat itu seperti apa? Melalui media atau seperti apa? Boleh dijelaskan? Oke. Selain itu, untuk memperkenalkan perusahaan kami ke masyarakat, yang pertama kita menjalin dulu kerjasama dengan klien, ya, dengan pihak instansi pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, ya. Kerjasama ini adalah bentuk sebuah kontrak atau perjanjian kerjasama manajemen untuk membantu di bidang operasional inti ataupun operasional support, ya.
Personal ini contohnya kalau kita bekerja sama dengan perusahaan manufaktur, nah kita bisa mensuplai atau membantu merekrut. Kalau di manufaktur kan produksi ya, jadi kita mensuplai atau merekrut bagian operator produksi atau bagian adminnya, atau kalau bagian operasional support, nah, kita bantu mengelola bagian keamanan atau security dan mengelola bagian kebersihan seperti housekeeping atau cleaning service. Nah, ketika kontrak itu dibuat, sudah ada perjanjian kerjasama, barulah kita membuat iklan ya, iklan lowongan kerja. Ya, jadi kita buka untuk bagian inti, misalnya di bagian operator membutuhkan sekian orang dengan kualifikasi tertentu, atau bagian operasional support, bagian keamanan atau kebersihan, kita ada kualifikasi tertentu. Ya, jadi kita buat dalam bentuk iklan lowongan kerja. Nah, iklan lowongan kerja itu bisa ditemukan lebih gampang dicari di sosial media. Kan sudah banyak tuh kayak di channel lowongan kerja atau grup-grup lowongan kerja seperti di WhatsApp. Bisa juga diterima di Instagram atau Facebook. Setiap perusahaan pasti memiliki planning atau rancangan ke depannya untuk perusahaan itu bisa lebih maju lagi, berkembang dan dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi. Di sini bolehkah Bapak menceritakan sedikit rancangan apa saja atau planning apa saja yang sudah dirancang oleh perusahaan ini? Boleh diceritakan? Kita punya namanya plan ya, plan kita adalah kita punya target. Jadi dalam setahun kita punya target. Dalam waktu setahun itu kita punya target untuk kerjasama dengan instansi pemerintahan atau perusahaan swasta, berapa instansi atau berapa jumlah kontrak kerjasama. Nah, kita memang ada targetnya dan kita punya tim ya. Ada tim yang bagian lapangan, bagian khusus untuk audiensi juga ada, tim nasional dan manajemen kita juga punya. Jadinya kita ada planning ya, dan target tahunan kita ada di dalam setahun. Kita punya ukuran dalam setahun itu kita ada ukuran, kita punya target setahun kita harus kerjasama dengan berapa pihak atau berapa kontrak. Jadi bisa disimpulkan misalnya pada tahun ini kontraknya ada berapa perusahaan, jadi planning kedepannya harus lebih Ya, dari situ. bisa lebih. Oke. Untuk hambatan atau rintangan yang dihadapi atau yang dialami pihak SBS sendiri, di mana kita tahu agensi di Batam ini cukup banyak. Bagaimana cara perusahaan ini menangani hambatan tersebut? Hambatan jelas banyak ya, apalagi di Batam ini perusahaan agensi yang lebih dulu eksis sebelum SBS pun ada gitu. Kita SBS masih terbilang baru lah ya, masih baru. Dan cara kita menangani hambatan itu ya, jadi kita memang punya strategi tersendiri, punya cara eksekusi sendiri, karena memang walaupun sudah banyak pemain lama, bukan berarti market bagi pemain baru itu nggak ada. Intinya selalu ada cara untuk kita membuka market kita sendiri. Ya, dan kalau secara spesifik ya kita nggak bisa jelaskan, tapi yang jelas kita selalu punya market plan. Kita ada caranya. Oke, kalau dari hambatan internal itu sendiri yang pernah atau yang sudah dialami dari perusahaan ini, boleh diceritakan sedikit. Perusahaan ini sebenarnya sudah jalan 4 tahun ya.
Jadi yang susah itu memang membangun sebuah tim yang solid, yang satu misi satu visi, yang memang bisa diajak fight bareng, yang memang punya mental merintis nih, ya kita merintis nih dari nol, dari nggak ada apa-apa, nggak ada proyek apa-apa. Nah, jadi dari selama 4 tahun berjalan ini ya silih berganti tim kita ya. Sampai saat ini kita SBS punya struktur yang kuat ya, yang udah solid, strukturnya yang lebih matang dari tahun-tahun sebelumnya. Ya intinya mengumpulkan sebuah tim yang kuat sejalan sama visi misi kita itu memang sulit, dan kita memang nggak bisa mentargetkan untuk dalam jangka waktu pendek, itu nggak bisa. Jadi itu memang ya sambil berjalan aja. Itu seiring berjalannya waktu, orang-orang yang bisa sejalan sama kita itu pasti ada. Dia butuh kesadaran dan butuh waktu, terus berusaha aja. Di sini saya juga melihat bagaimana pertumbuhan dari perusahaan ini tuh cukup baik, semakin tahun semakin baik, semakin dikenal oleh masyarakat. Apa sih yang membuat SBS ini berbeda dari agensi-agensi yang lain? Boleh disebutkan sedikit saja apa yang menjadi perbedaan dari agensi yang lain? Perbedaan kita saya jelasin dari dua sudut pandang ya, dari dua sudut pandang. Perbedaan dari dengan partner atau dengan mitra ya, kita nggak ini sih, nggak punya aturan baku sih. Jadi nggak ada aturan tetap untuk kita menjalin kerjasama. Jadi kerjasama kita fleksibel aja. Jadi kita memang berusaha untuk benar-benar tahu mitra kita ini maunya apa, kerjasama dalam bentuk apa. Nah, jadi bisa jadi dengan kita dengan mitra A, kita dengan mitra B itu kerjasamanya beda. Ya, sistemnya juga beda gitu. Jadi kita memang ya sudah juga karena kita memang mengutamakan kebutuhan mitra kita. Jadi kita dia menyesuaikan menyesuaikan mitra kita. Terus kita dengan anggota inti ya, dengan tim inti SBS ya, kelebihannya ya mungkin jadi kalau ini subjektif sih ya, saya nggak tahu di luar sana karena dulu saya juga pernah kerja di perusahaan juga, beberapa perusahaan. Jadi yang diinginkan orang-orang itu sebenarnya sebuah lingkungan kerja yang adil, yang membuat anggotanya atau tim kerja itu merasa nyaman, merasa adil, merasa sejahtera, terus ide-idenya didengar, masukannya diterima. Jadi SBS ini sebenarnya bukan perusahaan yang strict gitu ya, enggak. Intinya kita fleksibel, kita mikirin semua anggota kita ya secara Jadi bisa disimpulkan mengapa perusahaan ini berbeda dari perusahaan agensi yang lain, karena perusahaan ini sangat mengutamakan kenyamanan mitranya, mensejahterakan dan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tidak hanya perusahaan ini yang mengalami keuntungan, tetapi mitranya juga sejahtera, seperti itu. tim intinya SBS juga. Oke. Bolehkah Bapak menyampaikan harapan atau pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan atau yang belum memiliki pekerjaan? Yang saya sampaikan kepada masyarakat yang belum punya pekerjaan ya, baik itu warga Batam asli atau perantau juga, karena banyak sih ya, setiap bulan itu dari data ada perantau itu baik datang, dan sebenarnya itu ya menambah indikasi angka pengangguran sebenarnya ya. Jadi saran saya itu adalah
pelajarilah skill atau kemampuan minimal satu lagi ya. Karena kemampuan itu atau skill itu yang setidaknya sedikit memudahkan kita untuk menemukan pekerjaan ya. Kenapa saya bilang sedikit ya? Karena yang kami lihat di lapangan, walaupun orang itu udah punya skill ya, belum tentu juga gampang dapat kerja gitu kan. Nah, tapi setidaknya dengan punya skill itu bisa membantu, mempermudah kalian atau masyarakat mendapatkan pekerjaan ya. Nah, terutama lebih baik lagi, lebih bagus lagi kalau bisa menguasai skill-skill yang banyak diminati perusahaan tapi jarang dikuasai gitu. Nah, itu bisa dicari tahu sendiri aja ya. Jadi ada skill-skill yang banyak dikuasai, dia umum lah ya. Jadi di Batam ini ada lowongan kerja yang memang itu non skill, ada juga yang membutuhkan skill, tapi skill itu sudah banyak yang orang itu bisa, tapi ada juga beberapa skill yang jarang orang itu bisa. Nah, dan itu skill apa aja ya, skillnya bisa nanti dicari tahu ya, di searching sendiri. Nah, intinya ini sebuah clue aja ya, sebuah clue. Kalau memang masyarakat punya skill-skill yang jarang dimiliki banyak orang, tapi perusahaan itu banyak perusahaan yang mencari orang dengan punya skill seperti itu. Nah, itu setidaknya itu lebih mudah bagi kalian untuk mendapatkan pekerjaan itu dengan gaji yang negotiable, yang tidak dibatasi dengan UMR atau WMK. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat Bapak Dimas Satrio yang meluangkan waktunya telah menyampaikan informasi yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat. Demikianlah wawancara singkat ini, semoga